Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musi, mahasiswa Universitas Ulama Kalimantan Barat, program studi pendidikan matematika. Nah, di sini saya akan membahas tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam menjalani kehidupan. Manusia membutuhkan pedoman untuk membedakan mana hal yang baik dan buruk, benar dan salah, pantas dan tidak pantas. Pedoman tersebut berasal dari nilai, moral, dan hukum. Nilai menjadi dasar keyakinan, moral menjadi pedoman perilaku, sementara hukum mengatur kehidupan bersama melalui aturan yang bersifat mengikat. Ketiganya membentuk sistem sosial yang kompleks dan berperan penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam perkembangan zaman, nilai, moral, dan hukum seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan sehingga perlu dipahami secara mendalam. Hakikat fungsi dan perwujudan nilai, moral, dan hukum. Nilai merupakan keyakinan yang dianggap penting oleh individu maupun masyarakat. Nilai tidak tampak secara fisik, namun sangat mempengaruhi cara manusia berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai terbentuk dari budaya, ajaran agama, pendidikan, serta pengalaman hidup dalam kehidupan sosial. Nilai berfungsi sebagai pedoman untuk membentuk pandangan masyarakat tentang apa yang baik dan buruk. Nilai kejujuran, misalnya, akan mendorong seseorang untuk bersikap jujur dalam setiap tindakan. Dengan demikian, nilai menjadi landasan moral dan aturan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan moral adalah perwujudan dari nilai dalam bentuk pedoman perilaku. Jika nilai bersifat abstrak, moral tampak dalam tindakan nyata manusia. Moral mengarahkan seseorang agar bertindak sesuai dengan standar kebaikan yang diakui oleh masyarakat. Moral berkembang dari tradisi, kebiasaan, ajaran agama, dan pengalaman sosial. Melalui moral, masyarakat dapat menjaga keteraturan dan keharmonisan karena setiap individu berusaha berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku, seperti menghormati sesama, menjaga kesopanan, dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan hukum hadir sebagai aturan formal yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum memiliki kekuatan memaksa sehingga berlaku bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Hukum berfungsi menjaga ketertiban, memberikan kepastian, menyelesaikan sengketa, serta melindungi hak-hak warga negara. Hukum tidak hanya berperan sebagai pengatur, tapi juga sebagai alat mencapai keadilan. Peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah merupakan bentuk nyata dari hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hubungan antara nilai, moral, dan hukum sangat erat. Nilai menjadi dasar pembentukan moral. Moral kemudian mempengaruhi perilaku, dan hukum disusun berdasarkan nilai dan moral yang dianut oleh masyarakat. Dalam kondisi ideal, hukum seharusnya mencerminkan nilai dan moral masyarakat sehingga dapat diterima dan dipatuhi dengan kesadaran, bukan karena paksaan semata. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan adalah tujuan utama dari hukum. Keadilan berarti melihat kepada setiap orang sesuai porsinya dan tanpa diskriminasi. Keadilan hanya dapat tercapai jika hukum ditegakkan dengan jujur dan tidak memihak. Ketika keadilan hadir, masyarakat akan merasa aman dan terlindungi karena hak mereka dihargai dan dilindungi oleh negara. Ketertiban merupakan kondisi di mana masyarakat hidup sesuai aturan dan norma yang berlaku. Ketertiban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hukum yang tegas, tapi juga oleh moral dan kesadaran masyarakat. Ketertiban merupakan syarat penting bagi berlangsungnya kehidupan sosial yang stabil. Tanpa ketertiban, masyarakat akan hidup dalam kekacauan yang menimbulkan konflik dan ketidakpastian. Kesejahteraan adalah kondisi ketika kebutuhan hidup manusia terpenuhi, baik kebutuhan fisik maupun non fisik. Kesejahteraan hanya terwujud apabila masyarakat hidup dalam suasana yang adil, aman, dan teratur. Dengan adanya keadilan dan ketertiban, masyarakat dapat bekerja, belajar, dan beraktivitas secara produktif sehingga kesejahteraan dapat dicapai. Dengan demikian, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan merupakan
tiga hal yang saling berkaitan dan menjadi tujuan utama kehidupan sosial. Problematika nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat dan negara. Dalam perkembangan masyarakat modern, nilai, moral, dan hukum menghadapi berbagai tantangan. Konflik nilai sering terjadi karena nilai tertentu bertemu dengan nilai modern. Perubahan zaman menyebabkan penggeseran nilai yang tidak selalu sejalan dengan budaya dan moral lokal. Globalisasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga terjadi kesenjangan nilai antara generasi tua dan muda. Degradasi moral jika menjadi masalah yang sering muncul. Nilai-nilai umum seperti kejujuran, kesantunan, dan tanggung jawab mulai terkikis akibat gaya hidup instan, budaya konsumtif, dan kurangnya pendidikan karakter. Fenomena seperti ini meningkatnya kriminalis, intoleransi, perundungan, dan penyalahgunaan teknologi merupakan contoh berbagai moral masyarakat mengalami penurunan. Nah, dapat disimpulkan nilai, moral, dan hukum adalah pilar penting dalam kehidupan manusia. Nilai menjadi landasan keyakinan, moral menjadi pedoman perilaku, dan hukum menjadi aturan formal yang mengatur tatanan hidup. Ketiganya saling terkait dan berperan dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Namun perkembangan zaman menimbulkan berbagai tantangan seperti konflik nilai, degradasi moral, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama antara masyarakat dan negara untuk memperkuat nilai-nilai luhur, membangun moral yang baik, dan menegakkan hukum secara tegas dan adil. Nah, mungkin cukup di situ aja pembahasan tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.